Oke, selamat pagi siswa-siswi SMP Bintang Mulia dimanapun kalian berada, yang ada di rumah pasti semuanya. Hari ini kita mau ibadah chapel. Kita akan membiasakan diri setiap hari Selasa untuk beribadah. Walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah chapel hari ini. Mari kita satu teduh sejenak. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tidak beribadah secara bersama, secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah ini menjadi ibadah di mana hati kami pun boleh benar Tuhan terpaut kepada Engkau Tuhan. Biarlah hati ini senantiasa boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan ketika kami di rumah. Diberkatilah ibadah kami pagi hari ini. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hanya Engkau saja yang disanjung tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan saat mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, kita mau puji dan sembah Tuhan. Kita naikkan satu buah pujian, hanya Kau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Mau tepuk tangan di rumah boleh? Ini lagunya ngebeat. Come on. Kita bilang, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yo, tahu lagi? Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan satu buah pujian mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari.
kita katakan, sungguh besar setiamu nyata di dalam hidupku. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita serukan lagi, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Bahkan pada saat ini kami pun mau belajar dan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati waktu ini, sehingga firman yang kami dengarkan itu menguatkan kami, membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dan kita melihat bagian firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ya, walaupun saat ini aktivitas yang kita lakukan masih terbatas, tetapi kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bersukacita. Karena kita percaya bahwa pada waktunya Tuhan pun akan memulihkan dan pandemi ini boleh berlalu sehingga kita pun bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di sekolah, bahkan kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, oke, judul perenungan kita hari ini adalah mengenal diri dari sudut pandang Allah dalam kisah penciptaan. Sekali lagi, mengenal diri dari sudut pandang Allah dalam kisah penciptaan. Dalam tema besarnya adalah self-esteem and image of God. Nah, ketika berbicara tentang tema ini, pertanyaan yang sering muncul adalah, siapakah saya? Who am I? Nah, saya beri kalian sekitar waktu 10 detik untuk bisa memikirkan pertanyaan ini. Siapakah saya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketika diberikan pertanyaan siapakah saya, mungkin ya, kebanyakan jawaban kita, bahkan mungkin saya, contohnya ya, saya akan menjawab seperti ini. Siapakah saya? Nama saya Tasya, nama lengkap saya Natasha Mareska. Saat ini saya guru pendidikan agama Kristen di Trimulya. Saya berbadan kecil, saya memiliki rambut hitam. Atau mungkin ada jawaban-jawaban yang lain yang kadang-kadang jawaban seperti itu adalah jawaban yang sangat standar ketika kita dipertanyakan siapakah saya. Jawabannya biasa saja. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diberikan satu pertanyaan ini, siapakah saya? Maka di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, kita diberikan sebuah jawaban penting. Jawaban utama bagaimana kita mengenal diri kita. Dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, lewat ayat ini kita melihat bahwa kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah manusia. Namun kita diciptakan menurut gambarnya. Kita diciptakan sesuai image of God. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya kita diciptakan sesuai image of God? Di dalam pengertian image of God, kita harus memahami bahwa kita ini membawa identitas yang mulia. Kita serupa dengan Allah. Dan kita adalah representasi Allah di dalam dunia ini. Saya, kamu, dan orang lain itu unik. Kita unik, kita spesial dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tapi dalam poin ini kita harus ingat bahwa kita bukanlah Allah. Kita bukan identik dengan Allah. Nah, oleh sebab itu untuk memahami image of God, maka dikatakan di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada bagian teks ini kita memahami bahwa kita bisa menaklukkan, kita berkuasa atas ciptaan Tuhan dalam dunia ini. Dengan kata lain, agar supaya lewat ayat ini kita harus menjaga, kita tuh harus mengelola, bahkan kita tuh harus merawat ciptaan Tuhan. Dengan image of God, saya dan saudara dimampukan bahkan diberkati untuk menjalani panggilan kita sebagai terang dan garam di dalam dunia ini. Bahkan gak cuma di dalam dunia ini,
bagi negara kita, bagi bangsa kita, bahkan dalam lingkup yang kecil, bagi komunitas kita, di dalam keluarga kita, bahkan di tengah-tengah relasi kita, pergaulan kita dengan orang lain. Kita harus menjadi garam di dalam segala aktivitas kita. Oleh sebab itu, kita sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini, atau sering disebut penata layanan, kita pun bertanggung jawab untuk senantiasa merawat ciptaan Tuhan. Nah, secara implisit, secara tidak langsung kita pun bisa mengenal diri kita bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah, kita berharga, kita spesial dibanding ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, pemahaman ini membawa kita mengerti bahwa yang pertama, menjadi manusia, kita tuh harus selalu memuji dan meninggikan Tuhan. Ingat ya, kita harus selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, mengenal diri kita sendiri dengan baik. Dan bahkan yang ketiga, menghargai diri kita dengan benar. Atau dengan kata lain, mengenal diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengenal diri dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata dunia. Nah, paling tidak ada 3 kecenderungan manusia dalam konteks mengenal diri dan dalam konteks sosial, entahkah itu pergaulan teman-teman, keluarga, dan relasi kita yang lainnya. Nah, konteks yang pertama adalah kadang-kadang orang mengenal diri dengan menghargai diri sendiri lebih daripada orang lain. Nah, kecenderungan ini membawa seseorang tuh kadang-kadang merendahkan orang lain, atau bahkan selalu merasa diri paling super di atas yang lain. Pengenalan diri seperti ini akan membawa seseorang cenderung akan senang melukai orang lain, menghina orang lain, memberontak di rumah, memberontak di sekolah, selalu mengejek guru, selalu mengejek teman, selalu membuli, bahkan mungkin bisa tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau ditegur, ketika ditegur malah marah, dan sebaliknya. Nah, pengenalan diri seperti ini adalah pengenalan yang sangat-sangat keliru, dan ini penghargaan diri yang sangat keterlaluan, dan ini pun adalah sesuatu yang salah. Nah, ini konteks yang pertama. Konteks yang kedua adalah kadang-kadang ada orang yang mengenal diri dengan melihat, bahkan menghargai diri sendiri itu sangat rendah. Orang-orang seperti ini cenderung minder, selalu merasa insecure, selalu bilang kepada diri sendiri, saya tuh payah, saya tuh tidak berguna, saya tuh bodoh, saya tuh sampah miss, saya tuh seperti binatang, saya tuh gak pernah dianggap. Ketika saya mau melakukan sesuatu, saya tuh selalu merasa kurang dan selalu merasa kalah. Nah, orang-orang seperti ini, contoh yang paling sederhana yang bisa kita lihat adalah ketika kita bisa melihat di handphone kita masing-masing, kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi yang muncul untuk mengubah wajah. Nah, kebutuhan orang-orang melihat diri sendiri selalu lebih rendah. Lucu-lucuan untuk mengubah wajah, mengubah bentuk yang sudah Tuhan berikan di dalam media sosial. Nah, ini jelas satu hal yang sangat keliru dan ini sesuatu yang salah. Ini penghargaan diri yang sangat negatif. Dan yang ketiga, mengenal diri dengan melihat, menghargai diri sendiri dengan wajar dan baik. Nah, apa artinya? Orang-orang seperti ini cenderung untuk melihat diri dengan kemampuannya dengan baik. Bisa dikatakan orang-orang seperti ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat sekilas, kita dengar sekilas, mungkin poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat ideal. Seorang yang percaya diri, seorang yang selalu bersemangat, seseorang yang selalu merasa melihat dirinya baik. Nah, tetapi tunggu dulu. Ini adalah satu hal yang sangat tidak alkitabiah dan ini pun adalah sesuatu yang salah. Kenapa salah? Karena pada poin ini justru kita harus ingat posisi kita, status kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Kita tuh harus mengenal diri kita dalam sudut pandang firman Tuhan. Yakni kita harus melihat bahwa kita diciptakan, kamu dan saya diciptakan sesuai image of God. Kita menghargai diri kita sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita. Terlebih ketika Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita ini menjadi milik Tuhan.
Kita ini dijadikan layak. Dan oleh sebab itu kita pun memiliki panggilan. Panggilan bukan hanya untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kita, kepuasan kita, tetapi di dalam hal ini kita dipanggil untuk bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Oleh sebab itu dengan kesadaran ini, maka kita pun akan senantiasa meninggikan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita diciptakan sesuai image of God, kita tidak akan meninggikan diri kita sendiri. Kita tidak akan menyombongkan diri kita sendiri. Kita tidak akan meremehkan orang lain. Tetapi dalam panggilan ini kita akan senantiasa meninggikan Tuhan. Kita akan senantiasa mengagungkan Tuhan. Bahkan kita pun bisa senantiasa memuji Tuhan. Salah satu contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari adalah ketika kita beribadah. Kita tidak akan main-main dalam kita beribadah kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin contohnya di dalam relasi kita dengan orang lain, dengan teman-teman kita. Kita tidak akan menghina, kita tidak akan mengejek teman kita. Khususnya kita tidak akan melakukan yang namanya body shaming. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa ketika kita menghina, ketika kita mengejek orang lain, kita bukan hanya mengejek orang itu, tetapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengejek, kita menghina Sang Pencipta. Oleh sebab itu, mari kita selalu ingat untuk tidak pernah meremehkan orang lain. Kita tidak akan pernah menghina orang lain, karena orang lain pun adalah ciptaan Tuhan. Kemudian kita pun tidak akan merasa menjadi orang-orang yang rendah diri, karena sebagai anak Tuhan, kita diciptakan sesuai image of God. Kita selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kita serupa dan segambar dengannya. Dan kemudian kita pun tidak akan menjadi orang-orang yang sombong. Kita pun tidak akan menjadi orang-orang yang tinggi hati. Karena yang seharusnya ditinggikan, yang seharusnya diagungkan adalah Tuhan, bukan diri kita. Nah, oleh sebab itu kembali seperti pertanyaan yang di awal. Who am I? Siapakah saya? Siapakah kamu? Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Mengenal diri sesuai dengan iman keyakinan kita dan kebenaran firman Tuhan membuat kita dapat menghargai diri kita dengan benar. Menghargai diri kita dengan benar sesuai dengan sudut pandang firman Tuhan, sesuai dengan sudut pandang Allah, khususnya dalam bagian ini lewat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Kejadian. Nah, oleh sebab itu, biarlah bagian firman Tuhan ini boleh membawa kita memiliki pengenalan yang baik, pengenalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-8, kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Diberikan judul perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Ayat yang kedua, ya Tuhan Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga bintang-bintang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, lewat Mazmur 8, jelas sekali pemazmur menyatakan bahwa kita ini manusia, all human. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Oleh sebab itu, mari pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pun patut untuk bersyukur. Kita pun patut untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita pun adalah anak-anak Tuhan
yang diciptakan sesuai image of God. Nah, oleh sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merenungkan bersama-sama 3 pertanyaan penting. Yang pertama adalah, siapa yang menciptakan kita? Sesuai Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Siapa yang menciptakan saya dan saudara? Yang kedua, bagaimana kita manusia diciptakan? Sesuai Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dan poin yang terakhir yang mari kita renungkan bersama-sama adalah, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita sekarang, apa yang harus kita perbuat? Sebab itu, mari datang pada Tuhan Yesus, kita mengakui segala kesalahan, keminderan, bahkan kesombongan kita. Biarlah Tuhan memberikan kita damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup, menyadari tentang keberadaan hidup kami sesuai dengan image of God. Kami adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang berharga. Tetapi Tuhan, biarlah dalam pemahaman ini pun kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, atau bahkan sebaliknya kami tidak menjadi orang-orang yang kurang percaya diri, minder atas apa yang ada dalam diri kami. Tuhan, berkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh membawa kami memiliki pengenalan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang berikan kami tetap terus sukacita, damai sejahtera, sehingga dalam segala situasi apapun yang kami alami, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami melihat bahwa Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Berkati firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.